Salam sehat, salam bahagia. Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang variabel penelitian dan unit analisis. Yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah gejala yang nilainya bervariasi. Jadi, gejala yang nilainya selalu tetap, tidak memiliki variasi, gejala itu tidak dapat digunakan atau tidak dapat disebut sebagai variabel penelitian. Ya. Makanya disebut dengan variabel, itu dari dua kata vari dan able. Pembagian variabel berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu ada variabel dikotomis dan ada variabel kontinu. Variabel dikotomis itu adalah variabel yang mempunyai dua kategori, nilai kategori yang saling berlawanan. Misalnya, laki-laki dikasih nilai 1, perempuan dikasih nilai 2. Jadi 1 dan 2 dalam konteks ini adalah hanya sekedar untuk mendikotomikan saja. Satu adalah dikotomi laki-laki dan perempuan dikotomi 2. Dan yang kedua adalah variabel kontinu. Variabel yang mempunyai nilai-nilai dalam satu variabel tertentu. Misalnya kita sebut berat badan Didi nilainya 50, sementara berat badan Dodo nilainya 62. Jadi angkanya bersambungan, kontinu. Itu disebut dengan variabel kontinu. Itu berdasarkan sifatnya. Yang lazim digunakan dalam penelitian-penelitian kuantitatif adalah pembagian variabel berdasarkan pada hubungan antar variabel. Yang ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan variabel independen dan yang kedua adalah variabel dependent. Variabel independen adalah variabel yang merdeka, variabel bebas. Sementara variabel dependent adalah variabel yang terikat. Variabel dependent itu dipengaruhi oleh variabel independen. Jika dilihat dari gambar hubungan antar variabel berdasarkan arah anak panahnya, kita bisa melihat arahnya. Variabel independen itu adalah variabel yang ditinggalkan oleh arah anak panah. Sementara variabel dependent adalah variabel yang dituju oleh gambar arah anak panah. Nah, itu dua variabel yang pertama. Jadi kita bisa melihatnya dari gambar hubungan antar variabelnya berdasarkan arah anak panahnya. Yang ketiga, ini contoh berikutnya ya. Ini adalah variabel independent availability of reference manual. Itu adalah independent variable ditinggal oleh anak panah, sementara yang dituju oleh anak panah adalah dependent variabelnya. Baik, yang ketiga adalah variabel moderasi. Ya, variabel yang ketiga dalam jenis variabel berdasarkan hubungan antar variabel ini adalah variabel moderasi atau moderating variable atau orang menyebutnya sebagai variabel pemoderasi. Variabel pemoderasi itu adalah variabel yang kalau dilihat dari gambar hubungan panahnya, dia dituju garis variabel moderasi itu arah panahnya menuju pada garis tengah antara hubungan variabel independen dengan variabel dependent. Jadi kalau variabel independen itu ditinggal anak panah, variabel dependent itu dituju anak panah, kalau variabel moderasi itu anak panahnya menuju ke garis tengah di antara variabel independen dan dependent. Variabel pemoderasi adalah variabel yang fungsinya dia bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara independen dengan dependent. Jadi keberadaan variabel pemoderasi itu dia bisa kalau hubungan independen dan dependennya itu sudah ada, maka ketika variabel pemoderasi itu masuk, dia bisa saja memperkuat hubungan independen ke dependen atau sebaliknya dia memperlemah hubungan antara independen ke dependen ya. Jadi kira-kira kalau dalam konteks yang agak lebih sederhana gitu kira-kira variabel pemoderasi itu adalah apa ya, penengah gitulah ya, penengah. Baik, yang ini contoh ya, ini variabel moderasi. Jadi arah panahnya menuju pada tengah garis antara independen dengan dependen ya. Baik, ini contoh lain ya. Jadi yang keempat adalah variabel intervening.
Jadi jenis variabel yang keempat adalah variabel intervening. Orang menyebutnya variabel mediasi atau variabel pemediasi. Variabel mediasi atau variabel intervening adalah variabel yang berada di tengah hubungan antara independen dengan dependen, orang ketiga. Jadi kalau dari hubungan gambar anak panahnya, variabel intervening itu dia dituju oleh anak panah, tapi kemudian juga ditinggalkan oleh anak panah. Jadi kalau independen itu ditinggal oleh anak panah, dependen itu dituju anak panah, tapi variabel intervening itu dia dituju awalnya, tapi kemudian ditinggal oleh anak panah. Variabel intervening atau variabel pemediasi adalah variabel antara yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, workforce diversity berdampak kepada organizational effectiveness misalnya, tapi melalui kreatif sinergi misalnya. Jadi dia orang ketiga. Ya, kalau dalam hubungan itu dia orang ketiga. Kalau mau ke sana lewati saya dulu, itu intervening variabel. Jadi ada 4 variabel ini yang bisa kita pelajari dari jenis variabel yang dalam konteks hubungan antar variabel, yaitu variabel independen, variabel moderasi, variabel intervening, dan variabel dependen. Jadi melihatnya agak mudah, kita bisa melihat dan mengingatnya berdasarkan gambar anak panahnya, gambar arah anak panahnya. Ya. Ini beberapa contoh di bukunya Sekarang misalnya ya. Nah, ini bentuknya bisa macam-macam. Ini adalah variabel independen yang sebelah kiri ini, sementara yang di sebelah kanan ada variabel dependen. Yang contoh berikutnya ini adalah sebelah kiri ini adalah variabel independen, sebelah kanan adalah variabel dependen, sementara yang di bawah ini adalah variabel intervening. Dia dituju oleh anak panah dan kemudian ditinggalkan oleh anak panah. Oke, ini contoh lain dari Sekarang. Ini adalah variabel independen, ini variabel moderasinya, dan ini adalah variabel dependennya. Kemudian bisa juga dalam model seperti ini variabel independennya, dan ini variabel dependennya. Dan seterusnya. Ada banyak contoh di bukunya Sekarang, ya, yang membahas tentang jenis-jenis variabel ini. Tentu dengan berbagai pola, berbagai model hubungan antar variabel dalam desain riset. Ya, ini kerangka penelitian empiris yang dibangun yang bisa dibangun dengan hubungan antar variabel masing-masing variabel ini. Oke, ini juga masih beberapa contoh ya. Ini contoh-contoh hubungan antar variabel independen, dependen, mediasi, dan moderasi. Ya. Dengan beberapa faktor di beberapa bidang tentu saja ya, yang nanti Anda bisa kontekstualisasikan dengan topik riset yang sedang Anda bangun misalnya ya. Oke. Nah, yang berikutnya ada juga istilah yang disebut dengan variabel eksogen dan variabel endogen. Ini biasanya digunakan istilahnya adalah pada konteks penelitian yang menggunakan alat analisis SEM, ya, Structural Equational Modeling. Variabel eksogen dan variabel endogen, hanya dua saja, eksogen dan endogen. Yang ini pembagiannya agak lebih simpel, variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen itu variabel seperti variabel independen, sementara variabel eksogen itu menjadi semacam variabel dependen. Kalau dilihat dari penamaan yang variabel yang sebelumnya, ya. Baik. Nah, yang berikutnya adalah tentang unit analisis. Jadi, dalam penelitian bisa jadi kita menggunakan variabel dalam melakukan kajian terhadap suatu fenomena. Yang kita analisis adalah variabelnya. Tapi bisa jadi kita tidak mengukur variabel, tetapi kita melihat unit analisisnya. Saya mengambil bahan ini dari sumber yang saya ambil secara utuh gitu.
Dalam bahasa Indonesia, kata unit dalam bahasa Inggris adalah satuan. Istilah satuan lazimnya tidak berdiri sendiri, tidak terlepas dari sesuatu yang ditunjuk olehnya. Jadi lazimnya akan berbunyi satuan bla 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 gitu. Maka selain kata atau sebutan unit atau satuan analisis dan unit satuan amatan, seperti yang baru disebut di atas, kita kenal pula ada sebutan unit atau satuan organisasi. Ya, jadi unit itu biasanya dia nyambung dengan istilah yang lain. Contoh nih, komplek perumahan adalah contoh, ini contoh ya, terdiri atas sekian banyak unit rumah. Oleh karena itu, sering kita dengar perkataan semisal di lahan tersebut akan dibangun sebanyak 300 unit rumah. Jadi jelasnya dalam menghitung isi kompleks perumahan, maka yang menjadi satuan hitungannya adalah rumah. Berapa kamarkah yang tersedia di dalam setiap rumah? Satuan hitungnya adalah kamar tidur. Berapa titik lampu listrikkah yang disediakan di setiap rumah? Maka satuan hitungannya akan berubah menjadi titik lampu. Jadi dalam satu tempat unit analisisnya bisa berbeda. Dalam sebuah riset Anda bisa saja unit analisisnya itu satu desa, bisa kepala desanya, bisa perangkat desanya, bisa laporan yang dihasilkan oleh desa, atau segala macam. Jadi tergantung kita mau dianalisis unitnya yang apa gitu. Contoh lain, jika analisis data penelitian akan berupa menghitung juga seperti contoh menghitung rumah di atas, maka sesuatu yang dijadikan satuan hitungan itu adalah sebuah unit analisis. Misal, jika yang dianalisis atau dihitung berapa orang ibu rumah tangga yang bekerja dan tidak bekerja dari penghuni suatu komplek perumahan, maka yang menjadi unit analisisnya adalah ibu rumah tangga. Di tempat yang sama, jika yang dianalisis tingkat pendidikan yang sedang atau sudah ditempuh oleh warga perumahan tersebut, ini sama-sama di komplek tadi, maka yang menjadi unit analisisnya adalah orang per orang atau individu penghuni perumahan. Objek, ya, atau yang juga kadang disebut orang sebagai variabel penelitian, yang diteliti adalah tingkat pendidikan dari orang tersebut. Jadi sama-sama di komplek yang sama, unit analisisnya ya itu bisa berbeda-beda. Ini akan berbeda jika yang dianalisis masih di komplek perumahan yang sama tadi adalah pemilikan kendaraan bermotor oleh suatu rumah tangga. Dalam hal ini yang menjadi unit analisisnya adalah rumah tangga atau keluarga, bukan orang per orang lagi. Karena kendaraan bermotor itu merupakan milik keluarga. Hitungannya berdasarkan satu keluarga. Objek penelitiannya adalah pemilikan kendaraan bermotor oleh suatu keluarga atau satu rumah tangga. Jadi itu membedakan antar unit analisis dalam satu tempat penelitian yang sama. Contoh lain, Anda butuh beberapa butir kristal untuk membuat gelang. Ya silakan beli. Per butir kristalnya sekian rupiah. Per butir. Jadi Anda belinya per butir kristal karena Anda mau bikin gelang dari kristal. Maka kita belinya per butir. Orang menjualnya per butir kristal. Kemudian dari butir kristal itulah kemudian kita buat gelang. Satuan hitungan pembeliannya adalah kristal, per kristal. Jadi anggap saja tidak dijual kiloan gitu. Dijualnya per kristal. Unit analisisnya adalah per kristal. Beda dengan misalnya Anda suka dengan gelang ini. Jangan beli per kristal, walau gelang ini juga dibuat dari beberapa butir kristal. Tapi belilah per gelang, karena satuan unit hitungnya, unit analisisnya adalah gelang, bukan lagi kristal. Ya, jadi barangnya bisa sama, tapi satuan hitungnya atau unit analisisnya sudah berubah. Jika seseorang peneliti akan menganalisis siapa yang lebih berprestasi, murid sekolah A atau murid sekolah B, yang menjadi satuan analisisnya, bisa orang per orang murid, bisa kesatuan seluruh murid sesekolah, disingkat menjadi sekolah. Ya, tergantung mau dilihat dari si muridnya atau dilihat dari sekolahnya. Contoh kecil, perbandingkan atau analisis banyaknya murid yang lulus UAN dari kedua sekolah tersebut, misalnya dari contoh yang tadi, yang dihitung satuannya adalah orang atau murid. Misal dari sekolah A lulus 90 orang murid, dari 100 murid dari 100 orang murid yang lulus 90%. Dari sekolah B yang lulus 87 orang dari 100 orang
murid. Berarti yang lulus 87 murid. Jadi, satuan hitung perbandingannya individu per orang, per murid. Jumlah orang murid berbanding jumlah orang total muridnya, bukan sekolahnya lagi. Ya. Ini unit analisisnya berbeda. Jika yang diperbandingkan rata skor UAN sekolah A dan sekolah B, maka yang menjadi unit analisisnya sekolahnya, bukan individu. Karena ratanya adalah milik sekolah, bukan milik individu. Ya. Oke, unit analisis dalam penelitian itu bisa berupa individu, bisa berupa kelompok, bisa berupa sekolah, organisasi, pemerintah daerah, organisasi profesi dan sejenisnya. Bisa juga berupa satuan geografis, kota, desa, kelurahan, kecamatan. Bisa juga berupa interaksi sosial, jumlah perceraian, komunikasi layanan publik, dan seterusnya. Bisa juga berbentuk artefak sosial, program tayangan TV, artikel majalah atau koran, blog, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian, misalnya mutunya atau peminatnya dan sebagainya. Bisa juga apa perbedaan unit analisis atau unit of analysis dari unit amatan. Jadi ada yang disebut dengan unit analysis yang kalau dilihat dalam bahasa asingnya adalah unit of analysis dengan unit of observation. Observation sebenarnya mengandung arti pengumpulan data. Jadi unit observasi dimaksudkan satuan-satuan seperti dalam analisis yang menjadi sumber data dihimpun. Dapat terjadi yang menjadi unit analisis sama dengan unit observasinya. Misalnya, jika yang dianalisis itu prestasi belajar, hasil UAN siswa berupa berapa orang yang lulus dan tidak lulus, seperti contoh yang tadi, yang sebelumnya, yang menjadi unit observasi, sumber data yang digali, orang per orang siswa A lulus atau tidak, siswa B lulus atau tidak, siswa N lulus atau tidak, dan seterusnya. Dan yang menjadi unit analisis atau satuan hitung pun orang per orang siswa. Dihitung berapa orang siswa yang lulus dan tidak lulus. Ya. Oke, ketika yang dianalisis rata prestasi belajar atau hasil UAN siswa sekolah A dan sekolah B, yang menjadi unit observasinya adalah orang per orang siswa atau tiap siswa yang didata skor UAN-nya. Tetapi yang dianalisis adalah keseluruhan siswa. Jadi yang diobservasi adalah siswa per siswa, skor UAN-nya. Tetapi yang dianalisis adalah keseluruhan siswa satu sekolah. Sehingga memunculkan kesimpulan rata skor hasil UAN siswa seluruh siswa sekolah A sekian, sedangkan siswa sekolah B sekian. Jadi, unit observasinya orang per orang atau individu siswa, tetapi unit analisisnya adalah kelompok siswa atau sekelompok grup. Ya, jadi ini beberapa perspektif dalam unit analisis yang bisa digunakan dalam riset yang biasanya unit analisis itu digunakan dalam riset-riset yang pendekatannya agak lebih khusus seperti kasus misalnya itu menggunakan unit analisis. Jadi penelitian-penelitian positivism, penelitian-penelitian kuantitatif biasanya tidak banyak menggunakan unit analisis tapi menggunakan variabel. Demikian materi kita tentang variabel penelitian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia.